أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tentunya kita paham bahwasanya doa itu merupakan perkara yang besar. Kajian kita pada kesempatan hari ini menasihati diri kita, menasihati kita sebagai penuntut ilmu untuk lebih menelisik dan lebih mendalam ketika memahami tentang masalah membuka pintu langit dengan doa. Karena doa, tentunya kita harus paham, doa itu bukan sesuatu yang sifatnya biasa. Doa itu merupakan sesuatu yang besar. Makanya tidak salah ketika Rasulullah SAW ketika beliau menempatkan posisi doa, Nabi tidak menempatkan posisi doa itu hanya dalam masalah fikih. Tetapi sesungguhnya doa itu termasuk dari bagian akidah dan tauhid seorang hamba kepada Rabb-Nya. Inilah yang menjadikan kita betul-betul mengerti bahwasanya Rasulullah bukan hanya menempatkan doa itu bukan pada posisi tauhid, akidah seorang mukmin di hadapan Rabb-Nya. Tapi sesungguhnya doa juga merupakan bagian dari sebuah senjata. Makanya dalam satu riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan doa silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Karena sejatinya senjata itu terbagi menjadi dua. Ada senjata yang berfisik, berwujud. Kita mampu raba, kita mampu rasa, dan mampu memiliki daya merusak kepada musuh-musuh yang dimiliki. Itu yang namanya senjata. Ketika kita lihat fisiknya. Contoh parang, contoh kemudian golok, contoh kemudian pistol. Itu adalah senjata yang berfisik. Tapi ada senjata yang kedua. Senjata yang tidak berfisik. Senjata yang tidak berwujud. Senjata yang justru lebih lembut daripada hembusan angin. Lebih lirih daripada suara-suara anak yang kita dengarkan. Tapi bisa jadi efek yang ditimbulkan dari senjata yang kedua jauh lebih besar daripada efek yang ditimbulkan dari senjata yang pertama. Karena senjata yang kedua langsung berkaitan dengan Allah dan ketika Allah sudah dilibatkan, maka tidak ada satupun tembok dan tidak ada satupun benteng yang bisa menahan apapun yang ada di hadapan ketika kekuatan doa itu sudah ditujukan kepada orang-orang yang didoakan. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya doa itu perkara besar dan kita tidak boleh anggap ini merupakan perkara ringan. Karena kebaikan hidup kita mungkin salah satunya dari doa. Makanya kalau saya sering ditanya secara sederhana ngobrol-ngobrol, bisik-bisik dengan teman-teman atau keluarga gitu. Kalau ditanya apa yang menjadikan Ustadz dimudahkan urusan dalam hidupnya. Ya. Maka sering saya berkata, bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya, bukan karena luasnya kenalan dan circle saya. Tapi terkadang apa yang saya peroleh ini merupakan bagian dari kekuatan doa. Ibu kita dan bapak kita yang tersungkur di dalam sujudnya, yang doanya mereka kepada kita terkadang jauh lebih banyak daripada doa mereka kepada diri mereka, dan itulah yang menjadikan banyak persoalan kehidupan kita menjadi lebih mudah ketika doa itu betul-betul sudah tertambat di pintu langit dan terdengar nyaring di sisi Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang, misalkan ada fulan, kok kelihatannya dia nggak terlalu pintar, tapi kok kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Mungkin itu karena doa ibunya. Mungkin kita menjumpai anak kita pun sama anak kita menghadapi berbagai masalah, kok mampu dia menyelesaikan masalah-masalah itu. Padahal kita tahu latar belakang anak kita sendiri di waktu kecil kayak apa, terjadi perubahan. Mungkin karena doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Seluruh carut-marutnya, keruwetan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita disebabkan karena kelalaian kita untuk menempatkan posisi kekuatan yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan tidaklah kemudahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita, ya kecuali karena kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan setiap makhluknya ketika berdoa dan meminta kepada Allah. Mari kita raba gitu ya. Diri kita, saya masalah ini, kenapa ya? Ya karena mungkin doa kita. Kok saya dimudahkan ini, ya mungkin karena doa. Makanya kemudian kita menjumpai ada sebuah kisah nyata yang pernah saya tahu sendiri. Bagaimana ada dua orang yang mereka bercerita bahwasanya mereka dari kampung yang sama. Sekolah SD-nya juga sama. Dipertemukan kembali ketika mereka kuliah. Kuliahnya juga kemudian mengambil fakultas yang sama. Qadarullah
Ternyata ketika mereka menikahnya pun tidak selang jarak yang begitu lama antara yang satu dengan yang satu. Qadarullah, pekerjaan mereka juga tidak terlalu jauh. Ternyata mereka juga punya anak. Yang satu punya anak, yang kedua juga punya anak. Tapi Masya Allah ya, ternyata terjadi sesuatu yang agak berbeda. Ketika yang pertama punya anak, anaknya bertumbuh kembang sampai mendekati mumayyiz. 6, 7, 8 tahun anaknya mumayyiz. Sama dengan anak dari sahabatnya, itu juga mendekati mumayyiz. Orang tua yang pertama ini mendapati anaknya kok begitu sulit diajak untuk sholat. Diajak ke masjid begitu berat. Selalu memiliki 1001 alasan. Kalau sudah disebutkan kata adzan, iqomat, sholat, dan masjid. Sampai betul-betul dia khawatir. Ini kenapa? Kalau berjalan semacam ini sampai dewasa, saya khawatir terhadap keimanan anak saya, karena keimanan, salah satu barometer keimanan itu adalah melalui sholat. Maka pada satu waktu dia mencoba untuk tegas, mengajak dengan paksa anaknya, tapi anaknya tidak mau. Hampir-hampir beliau kecewa dan hampir beliau itu menampar, mencubit anaknya itu. Karena kekecewaan yang sudah menumpuk-numpuk ketika anaknya begitu sholat. Begitu sulit untuk sholat. Kalau sudah mendengar adzan, iqomat, masjid, sholat itu menjadi kata yang selalu dia hindari anak itu. Ketika dia dalam kondisi yang betul-betul kecewa, maka kemudian akhirnya dia pergi, menenangkan diri, dia healing. Dia pergi, dia malah justru mendatangi temannya. Tidak ada niat dia kecuali ingin untuk menenangkan pikiran dia. Ketika sampai di rumah sahabatnya, dia menjumpai keluarganya karena mereka sudah selayak saudara, bertemu dengan anak dari teman dan sahabatnya. Masya Allah, mereka ngobrol sampai terdengar waktu adzan. Ketika terdengar waktu adzan, sahabatnya lalu berkata sama anaknya, "Nah, ini sudah adzan, siap-siap mau sholat." Anaknya begitu gampang, begitu ringan, langsung mempersiapkan dirinya untuk sholat. Lalu berangkatlah mereka bertiga, beliau, sahabatnya, dan anak sahabatnya ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid sampai pulang dari masjid, maka dia akhirnya mencoba untuk bertanya, kenapa anakmu begitu mudah datang ke masjid? Padahal anakku susah banget untuk diajak ke masjid. Apa yang membedakan ya antara saya dengan dirimu? Maka sahabatnya menjawab, saya tidak tahu. Nggak tahu memang anak saya. Alhamdulillah begitu mudah ketika diajak ke masjid. Ngobrol mereka mencoba untuk mencari jawaban. Sampai sahabatnya ini kemudian berkata kepada sahabat itu, ada satu kebiasaan, mungkin kebiasaan ini kamu lakukan ataukah tidak? Maka teman yang kecewa dengan anaknya bertanya, apa kebiasaanmu? Ada kebiasaan yang selalu saya lakukan ketika dulu istri saya mengandung. Sampai dia melahirkan. Sampai kemudian anak saya bertumbuh kembang. Sampai dia mumayyiz. Ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan pada surat Ibrahim. Yaitu adalah saya berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat dan keturunan-keturunanku adalah orang yang menegakkan sholat. Dan itu merupakan salah satu doa kunci bagi saya yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap harinya, ketika bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi, maka bersama itu pula saya membasahi lisan saya untuk mendoakan anak saya semoga dia adalah orang yang menegakkan sholat. Sahabatnya yang satunya ketika mendengar kebiasaan dari temannya, maka beliau seakan-akan tersambar dengan petir dan dia menyadari bahwasanya dia tidak pernah berdoa dengan doa itu. Dan akhirnya ketemulah salah satu pangkal. Kenapa anaknya itu menjadi sulit untuk diajak ke masjid? Ternyata dia tidak pernah memohon mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah supaya anaknya dijadikan sebagai anak yang mendirikan sholat bersama dirinya yang mendirikan sholat. Kisah ini based on true story. Ya. Walaupun tidak seviral layangan putus, tapi kisah ini layak untuk menjadi sebuah refleksi dan perenungan untuk kita. Bahwasanya tadi saya menasihati diri saya. Bahwasanya bisa jadi banyak persoalan dalam kehidupan kita itu disebabkan karena kurangnya kita untuk menggunakan senjata yang sudah diberikan oleh Allah. Akhirnya pekerjaan kita menjadi melambat. Akhirnya kemaslahatan dalam kehidupan kita justru dalam kondisi slow motion ketika kita tidak memaksimalkan kekuatan kita. Bukankah hidup kalau tidak ada kekuatan itu akhirnya berjalan sebagaimana sebuah adegan film slow motion kan? Kalau kemudian dalam kehidupan kita kan semacam itu.